Lalu, dengan langkah pasti, Yang mendekati Shinji. Ia menunjuk langsung ke arah anak itu, menyatakan bahwa Shinji akan gigit jari, ungkapan penuh percaya diri, seolah segalanya telah ditentukan. Shinji sempat bingung. Dalam pikirannya, hanya orang gila yang menganggap bahwa peran bebas berarti pemain bisa berkeliaran tanpa batas di lapangan. Posisi itu, baginya, menuntut kecerdasan tinggi dan penilaian yang akurat. Tapi ia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Ia memberi isyarat kepada Yang agar mendekat. Dimanapun Shinji berada, Yang berjanji akan mengikutinya. Skor masih imbang, 0-0, di menit ke-7 babak pertama. Tim Jepang mulai meningkatkan tempo permainan. Serangan cepat diluncurkan. Sebuah operan mengarah ke Shinji yang langsung menerimanya. Namun, terdengar suara teriakan dari rekannya, peringatan singkat agar ia mundur. Yang datang mengejarnya dengan kecepatan luar biasa, peluh menetes dari wajahnya yang fokus. Shinji melihatnya dan heran. Kenapa seorang striker menekannya sejauh ini ke belakang? Kaki yang cepat dan kuat, cocok untuk menyerang, bukan bertahan. Namun, jelas ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah duel keterampilan. Shinji pun mempercepat langkahnya, berusaha mempertahankan kontrol bola. Tapi yang mampu menyusulnya, bahkan dengan presisi luar biasa. Dari pinggir lapangan, sang pelatih berteriak, mempertanyakan kenapa Yang begitu jauh dari posisinya. Tapi sebelum siapapun sempat bereaksi, Yang berhasil mencuri bola dari Shinji. Momen itu membuat seluruh tim Jepang terdiam. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tanpa membuang waktu, Yang langsung mengganti arah, membawa bola maju. Sang pelatih terkejut. Ia melihat sendiri bagaimana Yang mengambil bola dengan bersih. Sejak kapan dia sehebat ini dalam bertahan? Namun rekan-rekan Yang tak sempat bertanya. Mereka sudah bergerak, menyadari bahwa ini adalah momen serangan balik. Intersepsi itu, yang tepat waktu dan penuh intuisi, jelas merupakan bakat yang diasah dari pengalaman dan pengaruh Kiro. Shinji hanya bisa memandangi punggung Yang. Dia tak bisa percaya seorang striker bisa begitu mudah merebut bola darinya. Namun, yang muncul dalam dirinya bukan kekaguman, melainkan kemarahan. Belum pernah sebelumnya ia merasa begitu dipermalukan. Ia bertanya-tanya, kenapa tak ada yang berhasil melawan Yang, sementara itu, Yang justru tampak menikmati situasi. Ia tahu, Shinji tumbuh dalam tekanan. Dan itu bagus baginya. Baginya, pertarungan pribadi sudah selesai. Kini fokusnya adalah menang. Ia menguasai bola, menahannya dengan kaki, lalu menjejak tanah keras, tanda akan memulai serangan. Ledakan kecepatannya membuat para pemain Jepang bertanya-tanya, makhluk macam apa yang mereka hadapi sekarang? Pelatih Jepang panik. Ia segera memberi perintah tegas, jangan biarkan nomor 7 menembak. Waspadai tembakan jarak jauh. Tutup sudut-sudutnya. Namun Yang hanya tersenyum samar. Ia melihat ke samping, seorang rekan tim berdiri bebas. Dengan cerdas, ia mengoper bola, menyebutnya sebagai rebound. Bola mendarat mulus di kaki temannya. Dan dalam sekejap, Yang memerintahkannya untuk lari. Serangan pun berlanjut, tajam dan penuh ancaman. Yang memainkan bola ke depan, lalu mengejarnya ke ruang terbuka. Matanya tajam, tubuhnya bersiap untuk menembak. Dari sisi lapangan, Hayang dan Jun memperhatikan drama itu dengan tegang. Tanpa ragu, Yang menghantam bola dengan keras, mengarahkannya ke sudut atas gawang. Dentuman bola membentur tiang memecah suasana. Penonton terkejut, lalu bertepuk tangan. Sebuah momen nyaris gol yang menggetarkan stadion. Namun drama belum usai. Bola memantul ke arah Jun, dan seolah telah diatur, Jun menyambutnya dengan tandukan presisi, mengarahkannya langsung ke gawang. Gol! Korea memimpin. Skor berubah, sorak-sorai meledak. Yang merayakan bersama rekan-rekannya, energi mereka meledak seiring keunggulan di papan skor. Setelah gol itu, pertandingan berubah sepenuhnya. Jepang tidak mampu melawan. Mereka hanya bisa bertahan, sementara Chobum FC menggempur tanpa henti. Peluit akhir berbunyi. Skor akhir, 3-0. Kemenangan mutlak bagi Chobum FC. Sang komentator menyatakan dengan kagum, anak muda itu, Yang, mencetak 1 gol dan 1 assist, hanya dalam babak kedua. Sementara Mayang Seak memberi komentar bahwa Yang telah menunjukkan 2 sisi permainannya, penyerang yang ganas, dan pemain bertahan yang cerdas.
Tim Cham FC bersorak kegirangan. Satu langkah lagi menuju gelar juara. Yang berbicara dengan yakin, mereka hanya perlu satu kemenangan lagi. Satu pertandingan terakhir. Dan mereka akan jadi juara dunia. Lawan mereka akan ditentukan dari laga antara Jerman dan Sao Paulo. Pertandingan itu pun digelar. Namun hasilnya mengejutkan, Jerman menang telak 4-0. Banyak yang kecewa. Sao Paulo yang semula dianggap calon kuat juara justru tak mampu memberikan perlawanan berarti. Fisik para pemainnya pun jadi sorotan. Dengan tinggi rata-rata tak lebih dari 170 cm, mereka lebih mirip siswa sekolah dasar daripada atlet profesional. Yang merenung. Mencapai final sudah luar biasa, tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Lawan mereka kali ini berbeda. Di antara semua pemain Jerman, satu nama menjadi perhatian, Bart Subberg. Pemain bertahan bertubuh tinggi menjulang yang dianggap sebagai masa depan sepak bola Jerman. Tingginya menjadikan dia tembok hidup, selalu berdiri di depan garis pertahanan. Ia dikenal dengan kemampuan membaca permainan, posisi sempurna, dan blok yang hampir mustahil ditembus. Untuk melawan itu, ia memutuskan menggunakan kemampuannya yang paling tajam, keserakahan. Bagi Yang, itu adalah bakatnya, kemampuan membaca peluang dan mengubahnya menjadi keajaiban di lapangan. Kini misinya jelas, menang dan mencetak 1 gol serta menyelesaikan 10 assist. Sebelum pertandingan besar itu, seseorang mendekatinya. Seorang pemain Jepang, Kagawa, mengulurkan tangan. Dengan ramah, dia berkata akan menang lain kali. Meski yang tidak memahami ucapannya sepenuhnya karena dalam bahasa Jepang, dia menganggapnya sebagai pujian. Dan ia membalas dengan sebuah kalimat singkat, "Kau bermain bagus." Keesokan harinya, di Stadion Sangam yang megah, para pemain masuk ke lapangan. Sorak-sorai menggema. Pendukung berteriak, menyemangati sang bintang muda, Yang. Mereka percaya, dia akan menciptakan keajaiban lain. Final pun dimulai. Cham FC menghadapi VfB Spengle dari Jerman. Peluit wasit dibunyikan. Ini adalah puncak dari segalanya, kejuaraan dunia remaja. Satu pertandingan, satu tujuan, jadi juara. Volo bukanlah pemain dengan bakat luar biasa. Tapi satu hal yang mencolok darinya, tinggi badannya. Sangat tinggi. Hingga membuat para pemain muda lain merasa seperti semut di samping seekor jerapah. Dan dengan kehadirannya, VfB Pengle berhasil mencetak gol bersih hanya dalam 15 menit pertama. Yang, seorang pemain muda yang lincah, berusaha menembus pertahanan. Tapi upayanya terus terhalang. Setiap sudut tertutup oleh pemain tinggi seperti Volo. Tak ada celah, tak ada ruang. Semua terasa mustahil. Meskipun ia seorang penyerang, kali ini ia tak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa menunggu. Namun, serangan demi serangan dari VfB Pengle terus berdatangan. 1 gol lagi tercipta. Lalu 1 lagi. Skor berubah menjadi 3-0. Jerry tampil agresif, menguasai permainan. Mayong Seap mencatat, tinggi badan para pemain lawan unggul hingga 20 cm, kesenjangan yang membuat segalanya terasa tak seimbang. Sangon, pelatih Choam FC, hanya bisa mengatakan bahwa ini akan menjadi pelajaran berharga. Tapi saat itu juga, Hong mencoba peruntungan. Ia membawa bola dari tengah, menggunakan kecepatan eksplosif untuk menembus pertahanan. Namun tak lama, Volo Batsu menghadangnya. Tubuh besar itu menutup jalan. Mereka bertabrakan, bahu membentur bahu. Hong terpental, tapi yang lebih mengejutkan, Volo justru terbang lebih jauh. Wasit meniup peluit keras. Ia berjalan ke arah Volo. Dan mengeluarkan kartu merah. Choam FC mendapat tendangan bebas. Sebuah peluang yang langka. Yang bersiap mengeksekusi. Ia tahu, ini harus jadi gol. Ia mendekati bola dengan taktik baru. Kiper bersiap menghadang, tapi yang hanya menyentuh bagian atas bola. Bola itu melambung, melengkung melewati tembok pemain. Kiper melompat, tapi tangannya terpeleset. Gol! Penonton bersorak. Yang melompat tinggi, merayakan dengan gaya khas barunya. Itu bukan sekadar gol. Itu adalah hasil dari kerja keras dan latihan, tendangan bebas gaya bebas kelas S, teknik yang ia pelajari dari Cho. Itu adalah pertama kalinya ia mencoba teknik itu di turnamen, dan berhasil. Pertandingan pun berakhir. VfB Chenal tetap mengamankan kemenangan dengan skor 3-1.
Dan meski ini adalah kekalahan pertama yang sejak bergabung dengan turnamen, ia tahu, ini bukan akhir. Turnamen kejuaraan dunia pemuda ke-13 ditutup dengan Jerman keluar sebagai juara. Sayangnya, Coam FC harus puas di posisi kedua. Tapi sorotan tak lepas dari Yang. Dengan 10 gol dan 5 assist, ia dinobatkan sebagai top skor turnamen. Sepatu emas menjadi miliknya, bersama hadiah 4 juta. Dan di tengah sorak penonton, Yang tersenyum lebar. Bukan hanya karena kemenangan kecil itu. Tapi karena ia tahu, hadiah terbaiknya adalah pengalaman, pertumbuhan. Dan rasa bahwa semuanya masih baru saja dimulai. Lalu, keserakahan sistem memberitahu Yan bahwa ia bisa memilih satu bakat untuk disalin dari Higi pada bulan Juni. Ia dihadapkan pada dua pilihan, panel, pertumbuhan terbuka, atau percaya diri. Tanpa ragu, Yan memilih pertumbuhan terbuka. Keputusan itu membuat total bakat miliknya bertambah menjadi 9. Penonton pun bersorak-sorai melihat kemajuan luar biasa ini. Tim Cho Bum pun mendekat sambil berseru penuh semangat, mengagumi perkembangan Yan yang luar biasa. Jun, yang melihat momen tersebut, sempat bertanya apakah itu adalah klub penggemar. Ia mengaku kagum dengan dukungan yang diterima Yan. Di sisi lain, Yan merasa terharu. Baginya, ini adalah awal dari perjalanan besar untuk menjadi pesepak bola terbaik di dunia dan memenangkan segalanya. Dalam perjalanan pulang di bus, Yan terlihat tenggelam dalam pikirannya. Ketika ia berseru agar bus dipercepat, sang pengemudi mengeluh karena lampu lalu lintas menyala merah. Namun Yan, dengan penuh semangat, bertanya pada sang sopir, negara mana yang langsung terlintas di pikiran saat mendengar kata sepak bola? Sopir itu menjawab, tentu saja, Brasil. 6 Januari. Sao Paulo, Brasil. Keluarga Yan baru saja mendarat. Udara panas langsung menyambut mereka. Ayahnya bergumam, menyamakan panas ini dengan tengah neraka, jauh berbeda dari Korea. Tak lama kemudian, seorang gadis memanggil mereka. Namanya Maria. Ia adalah anak tertua dari keluarga yang akan menampung keluarga Yan selama mereka tinggal di Brasil. Maria memperkenalkan Lucas Kim, pendukung lokal dan perwakilan dari klub Sao Paulo FC. Lucas menyambut hangat kedatangan mereka. Ia mengenali Yan, yang katanya sering muncul di TV. Melihat Yan secara langsung, ia mengaku sang pemain muda bahkan lebih menggemaskan dari yang terlihat di layar. Maria kemudian membawa mereka menuju akomodasi. Tes kebugaran fisik dijadwalkan 2 hari lagi, jadi untuk sementara, mereka diminta beristirahat. Kamar Yan berada di lantai 2. Saat mereka hendak naik, seorang gadis berambut pirang dan bermata biru menatap Yan dari kejauhan. Tatapannya dalam dan tenang. Gadis itu menyapa, dan Maria menyebutkan bahwa namanya adalah Monica, seorang gadis seusia Yan yang tinggal di kamar sebelah. Cantik, tinggi, dan memiliki mata besar seperti boneka. Yan mengira Monica berasal dari kelas atas, tapi ia hanya diam dan mengikuti Maria ke kamarnya. Kamar itu sangat indah, lebih dari yang ia bayangkan. Yan merasa bersyukur. 2 hari berlalu. Di sebuah ruangan, Lucas menjelaskan bahwa tes kebugaran medis akan dimulai. Tes ini akan menentukan tim mana yang akan menerima Yan. Karena itu, ia diminta untuk tidak gugup dan menganggapnya sebagai tantangan fisik biasa. Yan mengangguk, menyiapkan diri. Pintu pun ditutup, dan ujian penting ini pun dimulai. Sebelum tes dimulai, Lucas terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua Yan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Ia kemudian menanyakan tinggi badan mereka. Sang ibu menjawab bahwa tingginya 1,68 meter, sementara ayahnya 1,66 meter. Seorang pendukung Sao Paulo FC yang berada di ruangan itu sempat berkomentar bahwa sang ibu ternyata lebih tinggi. Sang ayah, dengan senyum ringan, membalas bahwa selisihnya hanya sedikit saja. Lucas tersenyum, lalu menjelaskan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan berkaitan dengan pertumbuhan. Ia menekankan bahwa meskipun hasilnya nanti tidak terlalu tinggi, klub memiliki sistem pengembangan yang dapat mengoptimalkannya. Ayah Yan mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati, ia merasa putranya mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang terlalu bagus, namun, takdir berkata lain. Beberapa saat kemudian, suara nada dering telepon memecah keheningan di ruangan. Lucas mengecek pesannya, hasil tes telah tiba. Dengan ekspresi antusias, ia menyampaikan bahwa hasilnya sangat bagus. Orang tua yang sempat mengulanginya, seolah ingin memastikan apa yang mereka dengar benar. Lucas tertawa kecil dan menegaskan kembali, hasilnya memang sangat bagus. Berdasarkan pemeriksaan,
Tinggi potensial yang diperkirakan akan mencapai antara 1,82 hingga 1,89 meter. Mendengar itu, keluarga kecil tersebut bersorak bahagia. Sebuah harapan besar terbuka di depan mata mereka. Yan tersenyum, dalam hatinya ia tahu, ini semua mungkin terjadi berkat bakat piring pertumbuhan milik Ha Yongjun. Ia bertekad, ketika nanti telah menjadi pemain hebat, ia akan membalas kebaikan itu. Sementara itu, sang ayah akhirnya bisa menghela napas lega. Lukas kemudian melanjutkan dengan menyampaikan jadwal ke depan, mulai dari Akademi Tim Muda hingga peraturan transfer internasional berdasarkan pasal 19 FIFA. Yan mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab bahwa ia mengerti. Singkatnya, tugasnya sekarang hanyalah fokus pada sepak bola. Lukas setuju. Ia berkata, bila ada kendala sekalipun, tim akan membantu menyelesaikannya. Namun, ia menambahkan bahwa Yan tidak akan selamanya berada di sana. Yan mengangguk, menyadari bahwa Brasil hanyalah tahap awal dari perjalanannya. Dalam hatinya, ia ingin menjelajahi dunia, bergabung dengan banyak klub, dan menaklukkan panggung sepak bola global. Tinggal terlalu lama di satu tempat? Itu akan terlalu membosankan. Pendaftaran pemain baru dijadwalkan pada bulan April. Sampai saat itu, Yan akan belajar dasar-dasar di akademi. Nantinya, performa akademiknya akan dihitung dalam bentuk IPK, indeks prestasi kumulatif, yang akan menjadi penentu kontrak. Skor minimal untuk lulus adalah 6,5 dari 10. Nilai ini akan memengaruhi jenis kontrak yang ditawarkan. Namun, bahkan jika nilainya di bawah itu, dia tetap bisa melanjutkan pelatihan sambil menunggu kesempatan berikutnya. Lukas menegaskan bahwa Yan tidak bisa menyerah begitu saja setelah berjuang sejauh ini. Ia percaya Yan akan sukses dalam tes tertulis, dan tak lupa mengingatkannya untuk terus belajar bahasa Portugis. Yan sempat heran, kenapa harus belajar bahasa Portugis? Tapi Lukas menjelaskan bahwa tes bahasa termasuk dalam evaluasi individu. Yan pun terkejut, dia belum pernah mendengar aturan itu sebelumnya. Beberapa hari kemudian, orang tua Yan datang ke asrama untuk mengucapkan perpisahan. Mereka menyuruh Yan tetap ceria dan berjanji akan tetap berkomunikasi secara rutin. Namun, Yan yang ingin terlihat dewasa hanya mengangguk pelan. Ayahnya sempat menasihatinya agar tidak mencoba meniru siapapun. Dia lalu bertanya apakah Wu Hai bisa membantunya beradaptasi. Yan mengangguk, lalu ayahnya menepuk pundaknya, menyebutnya anak laki-laki besarnya. Ibunya memeluk Yan, berpesan agar jika suatu saat dia menghadapi masa sulit, jangan dipendam sendiri, lebih baik bercerita. Ia menutup pelukannya dengan ucapan cinta. Yan membalasnya dengan tulus. Mulai hari itu, waktu digunakan sebaik-baiknya. Tidak ada yang disia-siakan. Belajar bahasa Portugis menjadi prioritas, karena sekolah akan dimulai bulan depan. Untungnya, ibunya bisa berbahasa Spanyol, yang sangat membantu, karena Spanyol dan Portugis cukup mirip. Selain itu, Maria Chai, salah satu instruktur, mengumpulkan anak-anak asing untuk mengikuti kelas privat. Ini membuat kemajuan yang cukup cepat. Sehari-hari, ia berlatih di Akademi PBB dari pagi hingga sore. Selama belum resmi bergabung, fokus utamanya adalah membangun dan menguasai dasar-dasar. Meski komunikasi kadang jadi tantangan, olahraga adalah bahasa universal. Gerakan dan aksi fisik membuatnya tetap bisa memahami instruksi. Setiap malam, Yan tidur tepat saat matahari terbenam. Kadang ia ingin terus berlatih, tapi menahan diri demi alasan keamanan. Dalam hati, ia bergumam, berharap bisa minum bir, lalu tertawa kecil, menyadari dirinya seperti kembali menjadi anak usia 10 tahun, meski membawa ingatan saat berusia 24 tahun. Ingatannya melayang kesu, seseorang dari masa lalu, dengan segelas bir di tangan. Yan sadar, ia harus segera berteman agar latihan jadi lebih ringan. Untungnya, dia tipe yang mudah bergaul. Dan di tempat baru ini, itu akan sangat berguna. Setelah meninggalkan kamarnya, Yan tak sengaja berpapasan dengan Manica yang tengah memasuki kamar sebelah. Ia bertanya-tanya sendiri, apakah gadis itu tidur di kamar yang sama atau berbeda? Manica menyapanya, dan Yan membalas dengan canggung, bahkan sempat lupa apa yang ingin dikatakannya. Saat melihat Manica, pikirannya justru melayang, ia merasa tidak bisa berbicara dengan lancar di depan gadis itu. Dalam upaya mencairkan suasana, ia bertanya apakah Manica bisa berbahasa Korea. Namun, Manica hanya menanggapinya dengan heran, menyebut pertanyaan itu aneh. Ia pun menambahkan bahwa saat itu tidak ada idol Korea di dekat mereka. Sebuah komentar yang tampaknya acak, tapi cukup menggambarkan suasana kikuk di antara mereka.
Ketika Manica bertanya apakah Yan bisa berbahasa Inggris, Yan mengatakan ia hanya bisa sedikit berbicara, dan Manica penasaran apakah ia mengerti bahasa Rusia. Yan menjawab tidak. Manica pun menawarkan untuk berbicara dalam bahasa Spanyol, yang langsung disetujui oleh Yan. Ia bahkan menambahkan bahwa ibunya pernah tinggal di Spanyol. Percakapan di kamar pria muda itu menjadi lebih hidup. Ia mengamati bahwa Manica punya darah campuran. Ayahnya adalah keturunan Brasil, Rusia, dan Amerika, sedangkan nenek dari pihak ayahnya adalah orang Spanyol. Manica mengonfirmasi hal itu, mengatakan bahwa namanya diberikan oleh sang nenek. Yan terkesan. Manica tersenyum, merasa tersanjung. Ia lalu bertanya pada Yan, berapa banyak bahasa yang ia kuasai. Yan mengembalikan pertanyaan itu, dan Manica menyebutkan bahwa ia bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, Portugis, Rusia, dan Inggris. Meski begitu, ia mengakui tidak fasih layaknya penutur asli. Yan memujinya, menyebutnya seperti seorang jenius, karena selain bakat bahasa, ia juga tampaknya punya potensi di bidang senam. Dalam pikirannya, Yan mencatat bahwa Manica memiliki keseimbangan tubuh, kelenturan, dan keanggunan, seolah-olah ia bisa meniru gerakan dengan sempurna hanya dari pengamatan. Penasaran, Yan bertanya apakah Manica berlatih olahraga tertentu. Gadis itu menjawab bahwa ia menekuni senam ritmik. Yan pun bertanya apakah cabang itu lebih populer di Rusia atau Spanyol. Manica menjelaskan bahwa ia tinggal di Rio de Janeiro, dan awalnya hanya mencoba senam sebagai hobi. Tapi karena bakatnya, kini ia sedang berlatih secara serius, dengan tujuan suatu hari bisa berkompetisi di Spanyol. Yan kagum. Ia menyadari Manica memiliki potensi luar biasa dalam senam. Manica tertawa mendengar kekaguman itu. Baginya, Yan berbeda dari anak laki-laki lainnya. Ia menyenangkan. Yan tersenyum. Ia merasa, mereka akan menjadi teman baik. Dan begitulah, waktu pun berlalu cepat. Hari-hari mereka terisi dengan belajar, berlatih, dan mengasah bakat baru. Hingga akhirnya, bulan pun berganti. Saat Februari tiba, semester baru dimulai. Yan mendaftar di sekolah yang hanya berjarak 10 menit naik bus dari tempat tinggalnya. Berkat kepribadiannya yang ramah, ia bisa dengan mudah bergaul dengan teman-teman barunya. Meski sempat muncul lelucon tentang latar belakang etnisnya, semuanya terselesaikan. Lewat sepak bola. Di Brasil, sepak bola bukan sekadar olahraga, ia adalah bahasa persatuan. Dan karena keterampilannya yang di atas rata-rata, Yan dengan cepat mendapat perhatian dari anak-anak lokal. Pertemanan pun terbentuk, dan hidup di negeri baru mulai terasa lebih menyenangkan. Malam itu, Yan mengikuti pelajaran privat bersama Monica. Masa-masa ini adalah salah satu periode tersibuk dan paling penuh gairah dalam hidupnya. Namun, ia tetap bertahan. Dalam benaknya hanya ada satu hal, keluarga dan mimpi yang terus ia kejar. 2 bulan berlalu, kini sudah bulan April. Ia mulai menganalisis bakatnya sendiri dengan penuh kesadaran, bahwa rasa haus akan pencapaian kadang bisa berubah menjadi alat untuk mengenali potensi diri. Kini, ia telah memiliki 11 kemampuan, dengan fleksibilitas yang anggun dan bakat alami dalam bahasa. Bahkan dalam situasi komunikasi yang tidak ideal, ia tetap berhasil mendapatkan 2 talenta baru. Ia tahu, ini adalah momen yang tak boleh disia-siakan. Yang bertekad memanfaatkan momentum ini untuk terus bertumbuh. Namun, pikirannya mendadak terusik oleh suara Monica dan Maria Chai yang memanggilnya. Maria tanpa khawatir, mempertanyakan hasil ujian sertifikasi bahasa Portugis yang baru saja ia ikuti. Dengan tenang, yang menjawab bahwa ia akan membagikannya segera. Dan benar saja, ia lulus ujian dasar mandiri sertifikasi BRZ. Monica dan Maria langsung merayakan keberhasilan itu. Mereka menggandeng lengannya dengan semangat dan rasa bangga. Sejak saat itu, mimpi yang semakin nyata, mendapatkan kontrak bersama tim U15 Sao Paulo FC. Hari Kamis, 3 April 2003, yang berada dalam sebuah ruangan bersama seorang wanita bernama Bianca, manajer tim muda Sao Paulo FC, Bianca membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa selama ini yang telah bekerja keras. Yang merasa gugup menanti hasil evaluasi, tapi Bianca justru tersenyum dan mengucapkan selamat. Yang terkejut. Ternyata, dalam 88 hari terakhir, ia menunjukkan performa luar biasa. IPK-nya mencapai 9,13, sedikit lebih rendah di bidang bahasa Portugis, namun tetap sangat tinggi. Di lapangan, performanya luar biasa. Dari 24 pertandingan, ia mencetak 26 gol dan menyumbangkan 6 assist. Rata-rata skornya mencapai 9,33.
Sementara itu, dalam tes bakat fisik, nilainya adalah 9,35, angka yang mengesankan. Karena semua nilai itu berada di atas angka 9, ia mendapatkan skor tertinggi dan menduduki peringkat pertama di antara pemain muda lainnya. Bianca menyampaikan kabar baik, mereka akan menawarkan kontrak resmi, disesuaikan dengan kemampuannya. Meski kendala bahasa masih menjadi tantangan, adaptasi yang cepat sangat diapresiasi. Bahkan pelatih Carlos pun menyatakan kepuasannya. Yang mengulang kalimat itu dalam hatinya, seolah masih tak percaya, aku benar-benar mendapat kontrak. Dalam perjanjian itu, ia akan menerima gaji mingguan sebesar 400 ril, sekitar 250.000 satuan dalam mata uang lokalnya, jumlah yang tidak sebesar yang diterima Cristiano Ronaldo di usia 12 tahun, namun tetap fantastis. Bahkan mencapai 1 juta per bulan, jauh melebihi apa yang pernah ia peroleh dalam hidup sebelumnya, termasuk pula bonus emas dan partisipasi tambahan. Bianca menambahkan bahwa jika ia berhasil naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, pendapatannya akan terus meningkat. Mendengar itu, yang hanya bisa bertanya dalam hati, kelas mana yang akan aku masuki selanjutnya? Manajer tim menyampaikan bahwa yang akan bergabung dengan tim U13. Begitu namanya resmi tercantum dalam daftar, ia akan mulai mengikuti pertandingan mingguan, dan setiap pertandingan itu akan dibayar. Yang sempat terkejut dan bertanya dengan rasa penasaran, apakah ini benar-benar tim milik Sao Paulo FC? Ternyata, benar. Tim U13 inilah yang dulu ia hadapi, di mana ia tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen tembak Dori. Pagi hari, tanggal 4 April, yang berlari di sepanjang jalan sambil menggiring bola. Pikirannya melayang, tim U13 berbeda dari akademi. Kini, ia dibayar untuk bermain, dan yang lebih penting, ia bisa benar-benar membela tim secara resmi. Ia merasa gugup. Namun sejenak, ia menghentikan bola, menatapnya, lalu menampar bola itu ringan ke arahnya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa ia akan terus berjuang. Karena pria sejati tidak berhenti hanya karena rintangan kecil. Ia pun berteriak lantang, aku pria sejati. Aku akan berhasil. Tiba-tiba, suara Monica terdengar dari jendela kamar. Memanggilnya dengan nada terkejut, membuat ia menoleh. Monica memberitahunya bahwa Maria sedang mencarinya. Mereka akan pergi keluar bersama. Tak lama kemudian, Maria bertanya apakah mereka bisa jalan-jalan, dan Yang menyetujuinya. Monica pun menyuruh Yang untuk bersiap. Saat ia duduk di dalam mobil, Yang menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri untuk tetap semangat. Dalam perjalanan, Maria bertanya apakah Yang masih berhubungan dengan orang tuanya. Ia menjawab bahwa mereka masih saling berkabar. Maria lalu bertanya apakah mereka akan datang mengunjunginya ke Brasil. Namun Yang mengatakan bahwa karena pekerjaan, mungkin orang tuanya tak bisa datang. Tapi ia berencana pulang membawa trofi utama sebagai hadiah untuk mereka. Maria tertawa dan berkata bahwa ia akan terus mendukung Yang. Dalam diam, Yang menetapkan 3 tujuan tahun ini. Pertama, memenangkan Liga Mingguan U13. Kedua, naik ke tim U15. Dan ketiga, menguasai semua talenta yang dimiliki para bintang muda Brasil. Ia kembali menggunakan rasa hausnya akan pencapaian untuk menganalisis bakat yang telah ia miliki. Ia menyadari betapa langkanya orang dewasa yang memiliki bakat sepak bola luar biasa sejak dini. Karena seringkali, bakat luar biasa itu bisa memengaruhi pertumbuhan fisik saat dewasa. Ia menyadari, anak-anak dengan bakat seperti itu, dengan rating B atau lebih, adalah sosok langka. Tapi di tim U13 Sao Paulo, pasti masih ada banyak pemain berbakat lain yang menunggu untuk ditemukan. Yang melangkah ke pusat pelatihan Sao Paulo FC. Ia menatap takjub ke seluruh penjuru, sebuah fasilitas megah, terbesar di Brasil. Ada area belajar internal, lapangan mini untuk futsal, hingga lapangan indoor lengkap dengan pusat kebugaran untuk latihan sehari-hari. Seorang wanita menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Emily, pelatih tim muda Sao Paulo, yang biasa dijuluki Mama oleh para pemain. Emily menyambut Yang dengan hangat dan mengatakan, jika ada masalah apapun, Yang tak perlu ragu untuk bicara padanya. Yang mengangguk dan berterima kasih. Ia pun mengikuti Emily masuk ke sebuah ruangan, tempat awal dari fase baru dalam hidupnya akan dimulai. Emily memberi isyarat bahwa itu adalah jalannya, dan tanpa banyak kata, mereka pun melangkah menuju pintu masuk lapangan latihan. Di sana, puluhan anak laki-laki sudah sibuk melakukan pemanasan. Beberapa tampak sedang melakukan peregangan di tanah, yang lain mengolah bola sambil bergerak dinamis. Meski pelatihan baru akan dimulai dalam 30 menit, suasananya sudah begitu hidup. Semua tampak serius, penuh konsentrasi.
yang memperhatikan suasana itu dalam diam. Ia merenung, seolah-olah setiap pemain di sana tahu betul bahwa tempat mereka tidak dijamin, dan setiap detik pemanasan bisa menjadi pembeda antara lolos atau tersingkir. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Seorang anak laki-laki mendekat, penasaran, apakah benar IPK-nya 9,1? Yang mengangguk, lalu menjelaskan bahwa penilaian terakhirnya bahkan naik, menjadi 9,33. Anak itu tampak terkejut, matanya tak lepas dari wajah Yang. Sejenak, Yang berpikir, mungkinkah beberapa pemain bersikap waspada karena mereka bermain di posisi yang sama dengannya? Apakah mereka mulai merasa terancam oleh kehadirannya? Bagi anak-anak ini, sepak bola bukan sekadar permainan. Itu hidup mereka. Dan di tempat seperti ini, lapangan hijau bukan sekadar arena latihan, melainkan medan perang. Namun perhatian yang segera teralihkan. Dua pemain baru tampak memasuki lapangan. Salah satunya dengan nada sinis bertanya apa yang lakukan di sana. Casemiro, salah satu pemain berpengaruh, juga memperhatikannya. Wajah mereka mencerminkan keterkejutan. Casemiro dan Douglas, dua pemain senior, berkumpul bersama anak-anak lain. Mereka membisikkan bahwa Ho yang kini resmi menjadi bagian dari tim mereka. Casemiro bertanya-tanya, akankah ini membantu meningkatkan peringkat liga mereka? Douglas mengangguk. Salah satu pemain lainnya juga ikut bertanya, benarkah anak itu adalah Douglas yang hebat? Douglas hanya menatap ke samping dan menjawab singkat, dia cukup baik. Terutama dalam mencetak gol. Pernyataan itu cukup mengejutkan banyak pemain. Casemiro mulai merenung. Saat ini, timnya hanya duduk di peringkat ke-7 Liga Mingguan. Sementara itu, Paulo, tim juara 7 kali di Liga U13, belakangan terus merosot karena kekurangan striker yang tajam. Itulah mengapa pelatih Carlos akhirnya merekrut Ho Yang. Jika tidak benar-benar potensial, mustahil anak seusianya dibawa ke kompetisi sekelas ini. Casemiro kemudian bertanya-tanya, apakah Douglas sadar bahwa Ho Yang telah tumbuh? Dan rupanya Douglas berpikir hal yang sama. Tak lama, pelatih Carlos memperkenalkan Ho Yang secara resmi. Ia juga mengumumkan bahwa sistem latihan kini diperbarui, berkat anggota baru yang telah bergabung. Yan, salah satu pemain lain, bertanya-tanya dalam hati, apakah fokus latihan kali ini akan lebih ke taktik atau kerja sama tim? Namun tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Semua pemain segera bergerak, masing-masing dengan bola di kaki mereka. Latihan dimulai dengan teknik dasar. Tak ada yang terlalu istimewa di permukaan. Tapi yang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada struktur dalam setiap sesi latihan. Ada disiplin. Meskipun berakar dari filosofi Brasil yang fleksibel dan tidak terlalu memaksa, sistem ini tetap terasa kuat dan terarah. Dan meskipun ia belum tahu kemana arah semua ini, yang tahu satu hal pasti, ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Di lapangan latihan, Yong terlibat persaingan sengit dengan seorang anak laki-laki untuk mendapatkan bola. Di tengah tekanan permainan, seorang pemain meminta umpan darinya. Yong berusaha mengoper meski sedang dijaga ketat, tapi usahanya gagal. Bola direbut. Kesalahan itu membuatnya termenung, ia merasa semakin sulit mengikuti ritme latihan. Padahal, ia telah banyak berlatih teknik dasar, termasuk passing. Tapi ketika harus melakukannya dalam situasi nyata, segalanya menjadi jauh lebih rumit. Beberapa anak mulai bergosip, membicarakan berapa kali Yong gagal memberikan umpan. Nada mereka mengejek, seolah menyiratkan keraguan pada kemampuannya. Seorang pelatih kemudian mendekat, memberi penjelasan yang penting. Memberikan umpan itu bukan cuma soal menendang bola. Kamu harus menjaga keseimbangan tubuh dan postur. Jika kamu gugup atau berada di ruang sempit, keseimbanganmu bisa terganggu, dan saat itu terjadi, umpannya tak akan stabil. Yong pun bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengoper? Tapi sang pelatih hanya menjawab tenang, bahkan jika aku menjelaskan sekarang, kau tak akan mengerti. Ini bukan soal teori, kau harus merasakannya sendiri. Dan satu-satunya cara adalah berlatih. Jawabannya mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Yong, itu seperti jawaban untuk segalanya. Latihan. Tak ada jalan pintas. Waktu pun terus berlalu. Carlos, salah satu pelatih, mengamati perkembangan Yong. Ia mengakui bahwa Yong memang punya bakat alami, namun fondasinya masih sangat lemah. Seorang pelatih lain bahkan menyebutkan bahwa masalah terbesar Yong ada pada daya tahan tubuh. Ia belum berada di level U13. Seseorang bertanya, apa kita tidak sebaiknya memindahkannya ke U11?
Carlos menggeleng. Tidak, kita butuh dia untuk membantu para pemain muda bertumbuh. Memang akan sulit baginya, tapi itu tanggung jawab kita. Dia baru bermain selama 6 bulan. Dengan bakat seperti itu, dia pantas mendapat waktu lebih untuk berkembang. Jika diberi kesempatan, dia bisa menjadi pemain besar. Di pinggir lapangan, Yong terus mengamati permainan. Ia menyadari bahwa Liga U13 dipenuhi talenta dari berbagai tempat. Tapi untuk saat ini, dia harus fokus pada satu hal, dirinya sendiri. Ia menatap Costa, salah satu pemain yang dianggap tak berguna, namun tetap memenuhi syarat untuk berlatih bersama lebih dari 120 pemain. Saat latihan, Yong mulai menerima assist dari Douglas dan perlahan mencetak hingga 20 gol. Ia menyadari sesuatu, ia telah memperoleh kaki balap, kecepatan yang dulu tak ia miliki. Bahkan kini ia bisa meningkatkannya. Namun selain itu, hanya satu bakat yang benar-benar membedakan, keseimbangan. Ia mulai kagum pada salah satu pemain bertalenta dengan bakat keajaiban sepak bola tingkat B. Apa yang akan terjadi kalau aku menirunya? Pikir Yong. Jika aku sudah punya dasarnya, mungkin aku bisa. Hari itu adalah hari yang sempurna. Minggu pelatihan intensif, dengan 3 sesi latihan dalam sehari. Tapi kemudian, seseorang datang menghampirinya. Itu Douglas Costus. Dengan nada tajam, ia berkata, tempat itu milikku. Kau turun saja, atau main sebagai striker bayangan. Yong menolak. Ia ingin mencetak gol. Douglas tertawa. Kau lambat. Aku yang akan mencetak gol. Kau cukup alihkan perhatian bek. Yong terdiam, lalu bertanya, apa maksudmu aku lambat? Douglas menjawab singkat, aku dulu jauh lebih cepat dari kau. Yong menantang Douglas untuk sebuah lomba lari. Bukan sekadar perlombaan biasa, ini adalah pertarungan harga diri. Sebelum lomba dimulai, Douglas mengingat sebuah nasihat dari ibunya, tentang bagaimana orang harus tahu batas mereka. Tapi Yong, dengan tekad yang membara, tak ingin tunduk pada batas itu. Ia ingin membuktikan sesuatu. Bahwa ia belum selesai. Bahwa ia mampu. Anak itu memberi isyarat, dan tanpa aba-aba yang panjang, keduanya melesat maju. Yong hanya tertinggal sedikit di belakang Douglas. Mereka berlari secepat mungkin, napas berat, langkah mantap, dan saat garis akhir semakin dekat, perbedaannya sangat tipis. Douglas menang, tapi hanya dengan selisih kecil. Seorang pemain yang menyaksikan langsung menyebut itu luar biasa, perlombaan seimbang yang nyaris mustahil ditentukan. Douglas, meski menang, terlihat terkejut. Ia bertanya-tanya, bagaimana Yong bisa sedemikian cepat sekarang? Mereka berada di tingkat fisik yang sama, jadi secara teori, jika statistik mereka identik, maka Yong seharusnya menang. Douglas terjatuh ke tanah, frustrasi. Tapi ia menelan kekesalannya dan mengakui kenyataan. Kini, Yong yang akan maju. Douglas menjadi pemain pengganti. Yong hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, kau seharusnya bilang dari awal saja, gumamnya. Dengan itu, ia memberikan umpan kepada Douglas, tepat saat Yong berada di posisi untuk mencetak gol. Saling pengertian mulai tumbuh di antara mereka. Douglas membalas umpan, memberikan bola kepada Yong yang tak dijaga. Dengan percaya diri, Yong mencetak gol sempurna. Tak lama kemudian, ia menerima umpan lagi dari Douglas, dan mencetak gol kedua. Sebuah kerjasama yang tak terduga, tapi efektif. 3 minggu berlalu, dan akhirnya, kondisi yang dibutuhkan untuk menyalin bakat Douglas terpenuhi. Yong menatap ke dalam dirinya. Ia gugup, tapi tekadnya bulat. Ia memilih untuk menyalin bakat badge setingkat prodigi keajaiban sepak bola. Saat proses itu dimulai, lampu-lampu cahaya aneh muncul di sekelilingnya, pertanda bahwa sistem telah mengakui peningkatan itu. Kini, bakat tersebut resmi menjadi miliknya. Sistem memperingatkan bahwa ia membutuhkan 7 hari penuh untuk sepenuhnya menyatu dengan bakat itu. Dalam periode itu, ia tidak bisa menyalin bakat lain. Namun Yong tahu, ini adalah langkah besar. Ia tidak bisa kembali lagi. Hari-hari pun bergulir. Dalam sesi latihan, Yong mulai menunjukkan perubahan drastis. Ia mengoper bola dengan akurasi, ke pemain seperti Shala yang bahkan menyadari, Yong yang sekarang terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Yong sendiri merasakan bedanya. Jika biasanya butuh waktu sebulan untuk menguasai suatu teknik, dengan bakat badge prodigi,
ia memahaminya dalam 2 minggu. Dan bukan hanya tahu, ia bisa merasakannya di tubuhnya sendiri. Ia berlari melewati rintangan kerucut, bola tetap di kakinya. Tubuhnya menyatu dengan gerakan bola. Salah satu pelatih memberi nasihat, bahwa menggiring bola bukan hanya tentang kaki, tapi seluruh tubuh. Keseimbangan, kendali, dan harmoni. Semua harus bergerak sebagai satu. Yong mengangguk, meski belum sepenuhnya memahami. Tapi ia percaya. Latihan akan memberinya jawaban. Kemudian, Yong memanggil Casemiro. Saat Casemiro menoleh, Yong memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk latihan menembak. Tapi kali ini, mereka akan memainkannya dengan cara berbeda. Sebuah permainan yang disebut mahkota. Permainan mahkota adalah mini-game. Siapapun yang memegang bola paling lama dalam waktu tertentu akan dinobatkan sebagai raja. Dan siapa yang kalah, harus memenuhi permintaan sang raja. Sebuah permainan ringan, tapi bagi Casemiro, mungkin ini adalah panggung berikutnya untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Casemiro bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba mereka ingin memainkan permainan itu. Ternyata alasannya sederhana, karena dia dianggap sebagai bek terbaik di tim. Mendengar pujian itu, ia merasa tersanjung. Ia tahu dirinya tak bisa menolak. Selain latihan, ini juga menjadi kesempatan emas, kesempatan untuk menunjukkan dan mengasah bakat Casemiro. Ia pun berdiri di belakang garis. Yang mengatakan bahwa dia akan memulai. Timer pun menyala. Namun dalam hitungan menit, yang kehilangan bola. Hanya 3 menit berlalu, dan bola sudah lepas dari kakinya. Ia terpukul, tapi tidak heran. Lawannya adalah Casemiro, pemain muda menjanjikan yang mewakili tim U13 di Liga. Pengalamannya jauh di atas rata-rata, dan kemampuan teknisnya membuat anak-anak seusia yang kesulitan untuk sekadar mempertahankan bola. Namun kekalahan itu menyalakan tekad dalam diri Yang. Ia berjanji, untuk menutup celah itu, dia akan terus berlatih. Bahkan hingga kakinya terasa terbakar. Hari-hari berikutnya, Yang berlatih lebih keras dari siapapun. Ia berusaha mengejar apa yang hilang karena kurangnya latihan. Sebulan berlalu. Timer kembali menyala. Kali ini, dia bertahan selama 5 menit. Dan untuknya, itu adalah kemenangan kecil yang luar biasa. Ia menyadari, ini semua berkat penguasaan teknik dasar dan gerakan kaki yang kini lebih lincah. Ia belajar memblokir bola dengan lebih cermat, sebuah pencapaian yang menghadirkan bakat baru dalam dirinya. Bagi Yang, setiap kali dia memperoleh kemampuan baru, rasanya seperti menaiki satu anak tangga menuju impian, menjadi pemain profesional. Dan perasaan itu, sangat berharga. Di sudut lapangan, Carlos, sang pelatih, memperhatikan dengan seksama. Dalam hati, ia tahu bahwa Yang sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Perkembangannya jelas. Ia kini termasuk salah satu pemain terbaik di U13, dan keterampilannya terlihat bukan hanya di latihan, tapi juga dalam permainan nyata. Carlos yakin, Yang adalah tipe pemain yang bersinar ketika pertandingan dimulai. Ia mengumumkan bahwa Yang akan bermain di pertandingan berikutnya melawan Pakistan. Seorang asisten pelatih sempat bertanya, bukankah itu pertandingan yang terlalu penting? Tapi Carlos menjawab dengan tegas, justru karena itulah dia ingin menurunkan Yang. 1 Agustus. Putaran ke-23 Liga Mingguan U13. Lawan mereka adalah Pakistan, tim yang kini berada di peringkat ketiga. Sementara tim Carlos berada di posisi keempat. Pertandingan ini sangat menentukan. Di antara pemain lawan, ada satu sosok yang menjadi kunci, Fabia, tembok pertahanan dari tim U13 Pakistan. Ia dikenal dengan tackle yang presisi dan distribusi bola yang luar biasa. Carlos memperingatkan Yang untuk mencari celah, dan bermain secara terkoordinasi bersama Douglas yang akan memberi tekanan dari depan. Yang mengangguk. Ia tahu, ini adalah debut resminya. Ia bertanya dalam hati, berapa lama ia telah menanti momen ini? Inilah pertandingan pertamanya yang akan tercatat dalam sejarah karir. Inilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Akhirnya, Yang bisa menyebut dirinya sebagai seorang pemain sepak bola. Di momen itu, kenangan masa kecilnya terputar di benaknya, masa di mana ia hanya bisa duduk di depan TV, menyaksikan pertandingan Korea dengan mata berbinar dan senyum tak terkendali. Kini, ia bukan lagi penonton. Ia ada di lapangan. Bagian dari pertandingan besar. Seorang pemain lawan menghampirinya dan mengulurkan tangan. Itu adalah Pavia,
pemain yang dikenal sebagai tembok pertahanan tim lawan. Pemain yang mendoakan permainan bagus, dan pada saat yang sama, lawan utama yang harus dikalahkan, yang merasakan keseruan membuncah di dadanya. Di lapangan ini, ia harus mengesampingkan rasa kagum. Pavia bukan hanya pemain biasa, ia adalah AC tim, dengan kaki secepat motor, bola tajam seperti silet, dan distribusi serta penguasaan bola yang nyaris sempurna. Namun yang tidak gentar. Ia menyadari, latihan intens bersama Douglas dan Casemiro bukan hanya membentuk kemampuannya, tapi juga menaikkan standarnya. Bermain bersama mereka telah mengangkat levelnya ke titik yang berdampak nyata di Liga U13. Dan sekarang, pertandingan pun dimulai. Paistan melawan PAOSC, yang mengambil posisi sebagai gelandang. Ia membawa bola, berlari melintasi lapangan, dan di belakangnya, Pavia mengejar. Carlos, pelatihnya, hanya bisa memperhatikan dengan penuh rasa takjub. Ia hampir tidak mengenali yang lagi. Tidak ada lagi gerakan sembrono atau langkah-langkah acak seperti dulu. Kini, ia menggiring bola dengan presisi dan ketenangan. Operan-operannya melampaui ekspektasi, dan kemampuan bertahannya membuatnya terlihat mendominasi lapangan. Bahkan Pavia, si tembok pertahanan, mulai tertinggal. Carlos tahu, level permainan yang telah melonjak drastis. 15 menit memasuki babak pertama. Pemanasan telah usai. Yang melihat 12 bebas. Pemain nomor 7 itu mengisyaratkan kesiapan. Dalam sekejap, keduanya memahami maksud masing-masing. Tanpa kata, tanpa aba-aba. Sebuah umpan tumit dikirimkan ke Douglas, yang langsung melesat ke depan. Pavia mulai menyadari bahwa mereka bertukar posisi. Tapi sudah terlambat. Koordinasi mereka terlalu cepat. Pemain cadangan Paistan mulai panik. Garis pertahanan mereka mulai goyah. Douglas mengirim bola kembali, umpan tumit balik ke Yang. Ia menerima bola dengan tenang, tubuh menghadap ke gawang. Sekilas, ia melirik ke sisi lapangan, memberi kesan akan mengoper. Tapi justru ia menembak langsung. Bola melesat, mengarah tepat ke sudut gawang, tempat yang mustahil dijangkau kiper. Itu adalah gol. 7 bulan sudah berlalu sejak yang tiba di Brasil. Semua peluh, luka, dan latihan keras kini terbayar, hanya dalam satu tembakan. Ia berlari, tapi tak sempat merayakan. Hatinya dipenuhi rasa haru dan kebanggaan. Ia hanya berpikir satu hal, kerja keras memang tidak pernah mengkhianati. Carlos melihat bahwa babak pertama hampir berakhir. Gerakan yang kini jauh lebih stabil, dengan kontrol permainan yang konsisten. Tanpa sadar, ia telah mengatur ritme pertandingan, menghemat energi, dan memanfaatkan marking lawan dengan efektif. Yang mengoper ke Douglas lagi. Pavia, yang mulai frustrasi, menyadari bahwa setiap kali marking terhadap yang mengendur sedikit, formasi mereka mulai goyah. Ia mencoba mengejarnya, tapi semuanya sudah berubah. Permainan mereka, permainan Yang dan Douglas, telah memutar arah laga ini. Senyum muncul di wajahnya saat ia melihat peluang terbuka. Dengan cepat, Costa menendang bola ke depan, mengoper ke Casemiro, seorang pemain Pavia tingkat lanjut. Namun Pavia terlalu fokus pada pergerakan Casemiro, hingga lengah sesaat. Casemiro, dengan tenang, menerima umpan itu. Lalu ia mulai bergerak ke area penalti, mengangkat tangan, meminta bola. Casemiro mengirimkan umpan sempurna. Bola meluncur mulus, dan ia mengontrolnya dengan punggung kakinya. Sentuhan pertama yang indah, hasil dari bakat dan latihan yang konsisten. Tanpa menunggu lama, ia melepaskan tembakan ke arah gawang. Sayangnya, penyelamatan luar biasa dari penjaga gawang menggagalkan peluang tersebut. Penonton tampak kecewa. Sorakan berubah jadi keluhan. Di bangku cadangan, salah satu pengganti menyebut itu sebagai peluang emas yang terbuang. Yang berlari pelan sambil menggerutu, bukan karena lawan, tapi karena dirinya sendiri. Ia merasa kaki kirinya masih belum seakurat dan sekuat yang ia inginkan. Namun jauh di dalam hati, ia tahu. Ia mampu. Dengan keterampilan kontrol bola, passing, dan dribbling yang ia miliki saat ini, ia bisa menciptakan peluang seperti itu kapan saja, selama ia terus melakukan hal yang sama. Ia mulai berpikir, seperti apa pemain yang akan ia jadi suatu hari nanti? Selama ini, tujuannya adalah menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Tapi sekarang, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya benar-benar bisa menjadi pemain tingkat tinggi. Ia melangkah maju dengan senyum, membisikkan satu hal dalam hatinya, bermain sepak bola itu
Sangat menyenangkan. Babak pertama berakhir. Skor 1-0. Di ruang pertemuan, suasana tim memanas. Pelatih Paistan menatap tajam ke arah Pavia. Ia bertanya apakah Pavia benar-benar tak bisa fokus, bahkan saat menghadapi pemain yang jauh lebih kecil darinya. Pavia menjawab, mereka terus berganti posisi, membuat marking menjadi kacau. Tapi pelatih Paistan tak terima alasan itu. Berapa kali ia mengingatkan tentang pentingnya memperketat zona pertahanan saat lawan melakukan pergantian? Namun Choover, rekan setim Pavia, angkat bicara. Ia tak ingin seluruh kesalahan dibebankan pada satu orang. Menurutnya, seluruh tim harus belajar beradaptasi dengan gaya permainan lawan yang tidak konvensional. Dan mereka juga tak boleh lupa pada pelajaran di sesi latihan terakhir. Dalam hati, pelatih Paistan mengakui satu hal, membawa tim ini ke posisi ketiga liga sudah sangat sulit. Tapi mereka tak boleh membiarkan Sao Paulo FC menang begitu saja. Di sisi lain, di ruang pertemuan Sao Paulo, pelatih Carlos mengambil pendekatan berbeda. Meski timnya tak punya banyak prospek, ia menolak untuk hanya bermain bertahan. Mereka harus tetap menunggu celah. Tapi saat-saatnya datang, mereka harus menyerang tanpa ragu. Ia menatap Yang dan memintanya untuk menghemat energi. Gunakan semua yang sudah dipraktikan, dan berikan segalanya di babak kedua. Yonug hanya mengangguk. Ia siap. Babak kedua dimulai. Setengah permainan berlangsung, dan Carlos mulai menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dari strategi lawan. Mereka berhenti mengganti-ganti posisi. Sebaliknya, mereka kini mulai membentuk zona bertahan yang lebih stabil. Carlos tersenyum. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ini adalah taktik bertahan berbasis zona, strategi di mana setiap pemain menjaga area tertentu, bukan hanya mengikuti pemain lawan. Sebuah pendekatan disiplin dan terstruktur. Sebuah pertempuran taktik tengah berlangsung. Dan pertandingan ini belum selesai. Dia berbalik, matanya menatap ke depan dengan fokus. Dalam sekejap, dia menyaksikan rekan-rekannya bertukar umpan cepat, mengalirkan bola mulus melewati lini tengah. Pandangannya lalu beralih ke sisi lapangan. Ada ruang kosong di belakang Casemiro, sebuah celah yang terlalu lebar untuk diabaikan. Tanpa ragu, dia meledak maju dengan ledakan kecepatan, dalam hati berkata, ini momennya. Casemiro, yang menyadari pergerakannya, mengirimkan umpan langsung kepadanya. Bola dikendalikan dengan tenang menggunakan kaki kanan. Tanpa membuang waktu, dia mengopernya ke Douglas yang sudah bersiap menyambut. Douglas pun mendorong bola lebih maju, sementara dia sendiri terus berlari, mengarahkan langkahnya ke arah kotak penalti. Sambil berlari, dia memuji insting Douglas, umpannya sempurna. Di dalam kotak penalti, ruang terbuka terlihat jelas. Dia menggiring bola melewati dua pemain bertahan dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam benaknya, bahkan di momen krusial ini, dia masih mengingat teknik-teknik passing yang sering dia latih. Dengan satu umpan cerdas, bola kembali diarahkan ke Douglas. Douglas menerimanya dengan sempurna, lalu menoleh padanya sambil tersenyum. Umpan yang bagus. Tanpa ragu, Douglas melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Kiper tak mampu menghentikannya. Gol! Mereka merayakan bersama, dia dan Douglas, bersorak dengan penuh kebanggaan. Skor akhir, 2-0. Kemenangan mutlak bagi Sao Paulo. Para pemain saling berpelukan, menyapa satu sama lain dengan senyum hangat. Yong kini mendapat kesempatan memilih bakat, dan dia memilih dengan hati-hati. Dia menerima peringkat C, tapi juga mendapatkan bakat baru, Pavia. Dia mulai memahami bagaimana caranya menggunakan bakat itu dengan lebih efisien, sebagai bagian dari keterampilan sepak bolanya yang terus berkembang. Dia sadar, perjalanannya masih panjang. Tapi dia siap bekerja lebih keras lagi. Casemiro menghampirinya, menepuk pundaknya sambil berterima kasih atas kerja kerasnya. Tak lama, pelatih Carlos datang, menepuk kepalanya pelan. Kerja bagus, katanya. Dia menatap pelatihnya dengan heran, tapi Carlos hanya tersenyum. Aku akan lebih baik lagi, batinnya menjawab. Sesampainya di akomodasi, dia membuka pintu dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Maria menyambutnya dengan senyum. Ia sempat berkomentar, bau harum, kamu bawa apa? Ternyata, dia membeli beberapa makanan ringan. Katanya, untuk dimakan bersama. Maria sempat bertanya heran, kenapa tiba-tiba kamu membelikan ini semua? Namun, sebelum yang sempat menjawab, Maria menebak sendiri. Ah, kamu menang,
ya? Dia tersenyum. Maria mengangguk pelan, seolah sudah tahu dari awal. Aku tahu kamu bisa melakukannya, katanya lembut. Maria menatap kantong belanjaan itu dan berkata, kamu gak perlu repot-repot beli semua ini. Tapi yang menjawab ringan, gak apa-apa. Kamu sudah banyak bantu aku dengan bahasa Portugis. Ini cuma sedikit terima kasih. Dia lalu menambahkan, bahwa hari ini dia menerima tambahan 60 ril sebagai biaya penampilan, dan 40 ril lagi sebagai bonus emas. Hari itu, usahanya terbayar lunas. Tanpa menunggu lebih lama, dia naik ke atas. Maria sempat bertanya, kamu gak makan dulu? Dia hanya menjawab, makan aja dulu. Aku ada urusan sebentar. Sesampainya di kamar, dia langsung mengangkat telepon rumah. Ia menekan nomor yang sudah sangat dikenalnya, dan hanya dalam beberapa detik, suara ayahnya terdengar dari seberang. Halo? Ada apa? Dengan napas tertahan, yang menjawab, aku menang pertandingan hari ini. Hening. Lalu tiba-tiba, suara sorakan kecil dari ibunya ikut terdengar. Diikuti dengan tawa ringan. Keduanya bersorak di ujung telepon, bangga dan bahagia. Di saat itu, yang hanya bisa diam sebentar. Dadanya terasa hangat. Dalam hati, ia sadar, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada membagikan kabar baik kepada orang tuanya. Melihat mereka ikut tersenyum, itu adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Sumber semangatnya untuk terus maju. Setelah pertandingan terakhir, Sao Paulo memulai rentetan kemenangan yang mengesankan. Mereka mengamankan posisi kedua pada bulan September, sebuah pencapaian luar biasa, terutama karena kehadiran yang baru saja melakukan debutnya. Anak muda itu bukan sekadar pelengkap. Ia memimpin tim meraih total 8 kemenangan beruntun, mencetak 13 gol, dan menyumbang 3 assist. Kontribusinya menjadikannya anggota vital dalam skuad. Berkat performanya, Sao Paulo berhasil melangkah hingga babak playoff, dan kini hanya tinggal 2 pertandingan lagi sebelum mereka bisa mengangkat trofi impian. Saat menyaksikan pertandingan sepak bola, remaja itu mengenakan jersey timnya dan tak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap Christian Ziyech, pemain idolanya yang mencetak gol dalam pertandingan itu. Baginya, Ziyech berada di level yang berbeda. Ia pernah berkata bahwa Christian Ziyech adalah inspirasinya, dan sampai hari ini, impiannya adalah bisa bertemu sang idola, meski hanya sekali saja. Keesokan harinya, di pusat pelatihan Sao Paulo, bocah itu berlatih dengan penuh semangat. Ia berlari dari satu sisi ke sisi lain, menggiring bola tanpa henti. Emily, salah satu pelatih yang berada di lapangan, memperhatikannya. Di saat yang lain mengambil waktu istirahat, anak itu tetap mengasah kemampuannya. Saat waktu istirahat tiba, Emily mendekatinya dan memuji kerja kerasnya. Ia bertanya apakah sang bocah tak merasa lelah, mengingat playoff masih 3 hari lagi, dan pertandingan terakhir baru saja usai setengah hari sebelumnya. Tapi jawaban bocah itu begitu sederhana. Dia hanya ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berkembang. Bahkan di waktu luangnya dari pekerjaan paruh waktu, ia tetap berlatih sepak bola, karena ia menyukai olahraga ini. Emily tersenyum, mengakui bahwa itu memang tak biasa. Ia adalah satu-satunya yang melakukannya. Saat ia akan melanjutkan komentarnya, anak itu mengejutkannya dengan mengeluarkan beberapa chestnut panggang. Mau makan? Katanya. Chestnut itu adalah makan siangnya, makanan favorit yang sering ia bawa sendiri. Emily menerimanya dan berterima kasih. Sementara anak itu berlari kembali ke lapangan, ia duduk dan mulai menikmati chestnut tersebut. Senyum kecil terukir di wajahnya. Namun tak lama kemudian, seseorang menghampirinya. Seorang pria melambaikan tangan dari kejauhan. Ternyata, itu adalah direktur klub Sao Paulo. Emily bertanya mengapa ia ada di sana. Sang direktur menjelaskan bahwa ia baru saja mampir ke gedung utama sebelum kembali ke kantor. Ia menunjuk chestnut yang sedang dimakan Emily dan bertanya, kamu dapat dari mana itu? Emily menjelaskan bahwa itu pemberian dari seorang anak tim U13, bernama Yang. Direktur tersenyum kecil dan bergurau bahwa Emily cukup populer. Ia bertanya, bukankah ini jam istirahat untuk tim U13? Emily mengangguk, tapi dengan senyum geli menjawab bahwa yang memang agak berbeda. Sang direktur tampak mengerti. Ia mengaku pernah melihat nama anak itu di laporan perkembangan pemain muda. Emily tak heran, meski usianya masih sangat muda, semangat dan kerja kerasnya sudah melampaui batas umurnya. Direktur klub memandangi lapangan dengan serius. Ia menoleh pada Emily dan berkata, kalau dia ikut turnamen, kau harus mengawasinya. Wajar saja,
Anak itu baru bergabung 2 bulan lalu, namun sudah menunjukkan perkembangan luar biasa. Dengan pondasi dasar yang kuat, keterampilannya meningkat sangat cepat. Dan lebih dari itu, ia mulai menemukan bakat tersembunyi dalam dirinya. Dalam 8 pertandingan terakhir, peningkatan permainannya terasa signifikan. Ia kini memiliki trik dan teknik yang sudah mencapai level C2. Bahkan, untuk bakat ke-14-nya, ia memperoleh kemampuan umpan 2-1 yang tajam, gerakan cerdas, terampil, dan ritmis, yang menunjukkan fleksibilitas khas pemain Brasil. Kedua keterampilan itu kini berada di level C2. Namun ada satu kesadaran penting yang muncul di tengah kemajuan itu, level C saja tak cukup untuk menjamin perkembangan jangka panjang. Ia mulai memahami bahwa untuk naik level sejati, ia harus melampaui batas itu. Maka, dari C2, ia berambisi mencapai C3. Dan untuk itu, dia harus menyalin atau mengembangkan lebih banyak bakat level C. Tantangan besar, namun bukan hal yang mustahil. Tapi untuk sekarang, ia memilih fokus pada misi mendesak, menaklukkan target 30 gol jarak menengah. Mengingat kondisi kemampuan Chunka yang dimilikinya, ini jadi langkah penting agar bisa memperoleh bakat level L di masa depan. Keterampilan langka yang hanya bisa dikuasai melalui konsistensi, kekuatan, dan latihan. Ia meletakkan bola di tanah. Tekad terpancar dari sorot matanya. Aku bisa melakukannya, katanya dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, selain mengasah dasar-dasar tekniknya, ia secara konsisten melatih tendangan bebas dan tembakan jarak menengah. Dan hari ini pun, ia bersiap menembakkan bola menuju gawang. Menembak dengan kekuatan penuh, sambil mengontrol bola lain dengan kaki satunya. Latihan tingkat tinggi yang ia ulangi selama berjam-jam. Waktu berlalu. Ia mulai terengah-engah karena terlalu banyak menendang bola. Tapi dari peluh dan kelelahan itu, sesuatu mulai berubah. Keserakahan, nama kemampuan tendangan jarak menengah miliknya, akhirnya menunjukkan tanda kemajuan. Latihan intensif mulai menunjukkan hasil. Jika ia bisa memanfaatkan waktu pramusim setelah Oktober, maka kemungkinan besar bakat ini akan mencapai level lebih tinggi. Namun sebelum itu, ada satu fokus utama, semifinal. Tanggal 27 September pun tiba. Semifinal yang mempertemukan tim peringkat ketiga dan keempat liga digelar, Sao Paulo FC kembali melawan Paistan. Tim Paistan dikenal dengan pertahanan mereka yang luar biasa, dan baru saja menang 1-0 atas Carrion dengan lini belakang yang tak tertembus. Kini, Sao Paulo FC menghadapi tantangan besar. Di sisi lapangan, yang berdiri mempersiapkan dirinya. Sorotan kamera mengarah padanya saat ia berdiri bersama rekan-rekannya, menanti peluit dimulainya pertandingan besar ini. Saat peluit berbunyi, ia langsung menggiring bola, melaju di samping para pemain Carrion. Tapi tim lawan telah siap. Mereka memasang 5 pemain bertahan yang membentuk tembok kokoh di garis belakang, bersiap menghadang setiap gerak maju yang dilakukan oleh Sao Paulo. Tidak hanya itu, 5 gelandang mereka juga bergerak cepat, menekan lini tengah dengan intens. Strategi mereka jelas, menghentikan bola sebelum sampai ke yang. Bahkan jika yang berhasil menembus garis tengah, mereka akan segera mundur untuk mempertahankan zona belakang. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal ketahanan. Dan di tengah tekanan yang begitu besar, satu hal jadi jelas, ini adalah panggung untuk melihat seberapa jauh bocah muda bernama yang bisa bertahan dan melampaui batasnya.